لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وwalah amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah diberi kesempatan menghirup udara segarnya, diberi kesehatan, diberi taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Zoom kita ini merupakan atau bagian dari rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah yang tadi dibacakan adalah ayat Al-Quran memberi informasi hidup dan mati itu ciptaan Allah. Khalaqal mauta wal hayata. Diciptakan. Maka pesannya Allah zat yang maha baik. Tidak ada ciptaannya yang buruk. Maka kematian adalah kebaikan. Kematian adalah baik. Bahkan dahsyatnya kematian adalah bentuk nikmat. Nikmat yang paling puncak. Seorang sufi menggambarkan bahwa hidup di dunia ini ibarat itik di dalam telur. Menetas, itu dia kematian. Maka kemudian menjadi seekor ayam besar, dewasa, bertelur lagi. Oleh karena itu yang berdoa minta panjang umur lama-lama ibaratnya itik nggak mau netes. Jadi apa coba kira-kira? Luar biasa seorang sufi menggambarkan kayak gitu. Bahasa hadis, mati itu ibarat sampai. Maka hidup ini adalah bepergian, perjalanan. Siapa di antara kita yang bepergian nggak pengen cepat-cepat sampai? Apalagi bepergiannya di laut, pengen cepat sampai. Itulah dia kematian. Dan alhamdulillah bab ini cerita tentang beberapa informasi terkait kematian sekaligus jenazah. Hadis 526. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah masuk ke rumah Abu Salamah. Wa qad saqqa basaruhu. Saqqa terbelalak pandangannya. Fa aghmadahu. Kemudian Nabi pejamkan. Summa qala, lalu dia berkata, udah sampai sini dulu. Jadi Abu Salamah meninggal. Nabi datang. Terus dilihat jenazahnya, matanya masih terbuka. Udah memberikan pelajaran, dipejamkan. Emang begitu di tengah masyarakat kita juga. Ya, ada yang menembuskan napas terakhir, matanya masih terbuka. Bahkan ada yang lebih dahsyat melotot. Terbuka atau melotot memberi informasi Rasulullah bersikap, yaitu dipejamkan. Kalau masih terbuka lagi, dibantu dengan kerudung penutup, ya, fa'almabahu. Sumakala sambil atau setelah memejamkan, Rasulullah bersabda, Innar ruh iza qubido atba'ahul basar. Sesungguhnya ruh ketika dicabut, diambil, digenggam, maka pandangan ngikut. Udah kebayang insya Allah. Ngikutin ruh. Ngikutin ruh. Kalau yang nggak ridho, kurang lebih begitu. Dia ngikutin terus sepanjang perjalanan ruh. Maka tambah terbuka, terbuka, terbuka. Yaitu yang bahasa kitanya melotot. Tapi kalau yang ridho, rela, malah dia keluar, dia pejamkan mata. Kelihatan gambaran yang ikhlas dan tak ikhlas. Loh, kok bisa ada tak ikhlas? Bukan tak ikhlas dalam artian konteks memberi, ikhlas atau enggak belah. Begini ilustrasinya. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, surganya adalah dunia. Dunia adalah surga penuh permainan, dia seneng main. Maka ketika dipanggil nggak mau.
punya anak usia 3 tahun, 4 tahun, kerjanya main. Udah mau maghrib, diperingatkan pulangnya, nggak pulang juga. Pas nggak pulang juga, terus disuruh pulang. Dikejar sama ibunya, ditangkap. Nangis apa enggak? Apa mau pulang? Dia bertahan. Bertahan. Kenapa? Senang dengan permainannya. Demikian ketika dulu baca tafsir wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nasto. Demikian yang dimaksud at-ta'ahul basar. Fadajja nasun min ahlihi. Dojja artinya heboh, artinya berisik, artinya apa ya? Dojja, berisik lagi itu. Sikapi itu. Sikapi apa? Menghembuskan napas yang terakhirnya min ahlihi keluarganya. Faqalah, maka Nabi bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan engkau mendoakan buruk kepada diri kalian. Illa bi khair. Kecuali dengan yang terbaik. Paham maksudnya? Jangan bergumam berkata apalagi terus menyebut-nyebut keburukan yang tak disukai oleh para malaikat. Itu namanya mendoakan. Sebab si jenazah menjadi ikut menderita. Illa bi khair, kecuali yang baik. Kecuali yang baik. Ketika ada ajakan seruan illa bi khair, kecuali yang baik saja, itu sudah menginspirasi bahwa yang terbaik adalah alhamdulillah. Cuma strata keimanan kita, keislaman kita belum sampai. Ada orang meninggal bilang alhamdulillah. Sebab tak bisa ditolak. Itu adalah perbuatan Allah. Kayak tadi dalam ayatnya. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata. Kita teruskan. La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Kenapa emang? Fa innal malaikah tu'amin ala ma taqulun. Sebab malaikat mengaminkan apa yang kau katakan. Perkataan adalah doa. Malaikat amin. Ya, summa kemudian Nabi bersabda, Allah maghfir li Abi Salamah. Tuh Nabi yang doakan. Ya Allah ampuni Abu Salamah. Warfa darajatahu fil mahdiyin. Angkat derajatnya di dunia dan di akhirat mahdiyin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, Mahdi, orang yang mendapatkan petunjuk. Yaitu di kelompok orang-orang yang baik. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskan kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, terangi kuburnya. Wa khlufhu fi aqbihi, beri ganti sesudahnya. Yang kemudian si Ummu Salamah menjadi istri Nabi. Rawahu Muslim. Nah, ini 26 ya. Oke, coba kita lihat Pak, ada catatan kaki barangkali 526. Ini dia nih. Qauluhu Abi Salamah zauj Ummu Salamah. Iya, ini namanya kunyah, pakai abu, pakai ummu kunyah. Terus syaqqa bi fathhishin bil bina lil ma'lum basarahu ay ainahu. Terbelalak. Syaqqa terbuka, terbelah. Tapi dalam konteks mata maksudnya ya terbuka matanya. Birraf'i fa'il liqaulihi syaqqa. Al-basaru rafa karena fa'il dari syaqqa. Ala annahu lazim, dia binanya lazim. Wa bin nasbi maf'ul ala annahu muta'addin. Bisa juga basoro, bukan basoru. Dengan catatan ada di kamar. Apa namanya, syaqqa jadi muta'addi. Iya,
Wa fa'iluhu dhamir mustatir yarji'u ila Abi Salamah. Ya. Maf'ulnya, fa'ilnya yaitu dhamir mustatir, kembali kepada Abu Salamah. Ai kanat ainuhu maftuhah. Sakka basaruhu atau basarahu, maka maknanya matanya terbuka. Sakul basar kinayah anil maut. Terbuka mata itu adalah kinayah dari mati. Maksudnya mati. Iya, saya meninggal. Li'annal mayyit la yartaddu tarfahu ilaihi. Sebab mayit itu tak bisa mengembalikan, mengedipkan matanya. Bal yabqa kama kana. Akan tetapi dia kekal, dia, seperti apa adanya. Wa aghmadahu ay ghattahu. Kemudian dipejamkan, ditutup. Wa atbaqa jufunaihi. Dan dia meratakan kelopak matanya, kelopak matanya. Qabadha bil bina lil maf'ul kubido. Fadajja al fa'l ta'qib akibat ai summa soha wa soroho nas min ahlihi jaz'an ala mautihi. Jadi dojja teriak, seperti banyak kita saksikan meninggal, menghembuskan napas terakhir pada teriak. Ada yang manggil bapak sambil nangis. Terus itu dianggap apa namanya? Dianggap kurang bagus. Itu yang namanya doa Allah. Apalagi sambil mengeluarkan kata-kata macam-macam yang nggak bagus lah itu. Fala'allahum qalu 'inda dhajji misla ma kanu yaqulun fil jahiliyah. Bisa jadi keberisikan mereka yang mereka ucapkan seperti halnya yang mereka katakan di zaman jahiliyah. Min qaulihim, contohnya waila celaka. Ah, celaka, mati celaka. Ah, itu nggak boleh. Was, apa itu? Wasburo, sama celaka juga. Suburo, di Al-Quran ada. Ya, wayad'u suburo, gitu. Wayad'u suburo, celaka. Fakalah, maka Nabi bersabda, la tad'u ila akhirih. Jangan mendoakan buruk buat mereka. Tu amin minat ta'min ay taqulu amin, yakni malaikat. Wa absih ay wasa'ah, meluaskan. Nawir minat tanwir, menyinari, menerangi. Ay ij'al lahu fi qabrihi nuran, terangi kuburnya. Wa khlufhu min babi nasara. Khalafa yakhlufu, nasara yansuru, artinya ganti. Sama dengan kata khalifah. Ai kun khalifatan lahu, berikan ganti baginya. Wa kum maqamahu fi itmam maka natimu bihi. Artinya beri ganti yang bisa menyempurnakan apanya namanya kehidupan berikutnya. Fi akbihi, setelahnya, maksudnya bifat fakasat. Ai fi man tarakahum fid dunya ba'da mautihi min ahlihi wa aulidi wa iyalihi. Artinya kehidupan orang-orang yang ditinggalkannya setelah kematiannya, apakah keluarga dan anak-anak serta yang lainnya. Udah selesai. Kita kembali ke teks hadis, Pak. Kecuali mau apa namanya? Barangkali ada yang mau bertanya. Kan, Iya. bagi Ya. kalau ada yang belum jelas, saya ditanyakan. Bu Mirah, Bu Fauzia, Bu Hilwani, dan yang lainnya. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke nomor hadis berikutnya. Mana yang berikutnya nih?
Ya, Tanya silakan. dulu. Nah, Silakan Bu Hajah Hilwani. Silakan. Ini Amin. muridnya Tuti Alawiyah, Ustaz. oh Iya, asisten. iya asisten. Luar biasa ini. Asisten. Pak Jamal salah ngomong. Eh, salah. Gurunya apa? Gurunya. Silakan, silakan. Ustaz, kalau misalnya ada orang mati gitu, matanya terbuka gitu. Biasanya orang tuh apa ya? Kayak ngomong seolah-olah tuh suul khotimah gitu, Ustaz. Kalau matanya melotot gitu katanya, matanya terbuka gitu maksudnya, Iya. terbuka. Ya ini Abu Salamah kan matanya juga terbuka, Ustaz. Masa mana Iya, mungkin Abu Salamah suul khotimah kan gitu, Ustaz ya? iya, iya. Gimana, Ustaz? Oleh karena itu, tuh, pesan kuat terkait dengan berucap berkata, Islam memprotek jangan sampai ada keluar kata-kata jelek termasuk suul khotimah. Bahkan kalau mau dipertegas, kata-kata dimaksud bukan yang terucap saja, yang masih di dalam hati, jangan dihindari. Jangan dihindari itu kayak begitu. Betapapun itu adalah benar. Kita menghadiri jenazah, kita tahu dia pemabuk. Jangan diceritain keburukannya, ya. Apalagi sampai tersebut dalam hati sendiri, oh, pasti masuk neraka itu dia. Yang kerjaannya mabuk, kerjaannya ini, umpamanya begitu. Nah, itu yang bisa ditangkap. Yang bisa ditangkap, termasuk kasus ini. Tuh. Apa itu yang tersirat tak menutup kemungkinan bahkan hampir dipastikan kalau mata terbelalak kesannya suul khotimah. Andai kata itu benar, maka kemudian Nabi bilang jangan doakan buruk. Tuh, fala tad'u ala anfusikum, ya, pada saudara kalian. Anfusikum. Kenapa dipakai anfusikum? Sebab kita ini ibarat satu kesatuan sebagai umat. Ya, sebagai umat. Kita mendoakan dia buruk bukan cuma menimpa dia saja, diaminkan oleh malaikat. Tapi kita yang mendoakan juga termasuk karena melanggar pesan Nabi. Jangan, kita lakukan. Ya, nggak boleh. Kita berusaha menyebut yang kebaikannya, yang baiknya. Apalagi dia kan ahlu la ilaha illallah. Iya, wallahu a'lam bishawab. Kemarin siapa itu? Sing, Ustaz. Dosen LBIK ya. Ibu Haja Iis, Pak Jamal Iya. udah tahu. Iya, Ustaz. Tinggal, oh Iya. subhanallah rame banget. Orang pada tahlil, orang pada baca Al-Quran. Dia ahlul Quran ya. Kita ikut sedih. Demikian juga dari dosen bahasa Arab sebelumnya Pak siapa? Nafis Qurtubi. Oh dia memang sejak anak-anak ya Qori sampai dewasa sampai akhir hayatnya sebagai Qori, sebagai guru, guru Al-Quran. Ah subhanallah. Iya, ada lagi yang lain. Nah, kayaknya diteruskan dulu nih. Coba hadis berikutnya Pak Jamal. 527 berarti. Ini dia nih. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tufiya. Rasulullah ketika wafat. Apa itu? Sujiya bibardi hibroh. Muttafaqun alaih. Pak, kita lihat catatan kaki, Pak. Ini apa nih sujiya? Ditutupin apa di apa ya? Ini dia. Qauluhu sujiya bil bina lil maf'ul minat tasjiyah. Oh iya benar, tagfiyah, ditutup. Ay ghutiya wa ghusyiya bibardi hibrah bil idhafah ay bil wasfi au bil wasfi
bibardin hibrotin, bisa juga bibardi hibro. Barad itu selimut, selendang. Wal barad burd. Wal burd bidhammi fasukun. Al kisa, kisa yaitu tutupan, kiswah. Awisau baju. Al mukhattab mutlakon. Mukhattab yang bergaris, ya, bergaris, garis-garis. Wal hibrah bil kasri summal fathi. Jadi hibaroh. Hia makan adalah a'lam. Ada benderanya, ada tandanya. Apakah tulisan syahadat atau apa? Wahadhihi taghtiyah qoblal ghusli. Tutupan ini dilakukan sebelum dimandikan. Dan memang prosesnya dalam bab jenazah menghembuskan napas terakhir, ditutup matanya jika terbuka. Dibuka bajunya. Nggak bisa dengan paksa, kalau udah kaku, maka perlu digunting. Ya atau tidak? Gunting. Kok semua dalemannya dibuka. Baru ditutup dengan tutupan. Kita biasanya pakai kain panjang. Terus bagian mukanya pakai yang lebih halus. Biasanya kerudung transparan. Agar orang bisa lihat. Itu sebelum dimakamkan. Sebelum dimakamkan berarti sebelum dimandikan. Tentu sebelum disolatkan. Udah. Itu saja informasi dari Aisyah. Tadi juga itu. Iya, selesai itu. Kembali ke teks hadis. Iya. 528. Wa anha, dari Aisyah. Anna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala an qabbalan Nabi ba'da mautihi. Rahul Bukhari. Cium. Boleh kan cium. Cium. Ada suami meninggal. Cium. Boleh. Ada istri meninggal. Dicium. Boleh. Abu Bakar mencium Nabi. Baru kemudian muncul persoalan. Setelah dimandikan, mandi kali terakhir diniatkan mandi janabah. Khawatir sengaja atau tidak, terlupa atau tidak, dia punya hadas besar. Asumsi. Itu antisipasi jauh lebih bagus ketimbang tidak. Maka mandi kalau 3 kali, maka yang keempatnya mandi janabah. Diniatkan. Aku niat memandikan jenazah dalam rangka mengangkat janabah, hadas besar. Karena Allah Ta'ala. Udah selesai. Berarti dia suci. Tuh. Bagi mereka yang berasumsi, beranggapan ada pada mazhab fikih, kalau bersentuhan jadi batal, maka dalam konteks mencium khawatir dia jadi batal. Bukan janabah saja, hadas kecil juga diwudukan, batal, maka nggak mencium lagi. Kecuali mahramnya. Nah, mahram. Istri statusnya bukan mahram. Bukan mahram itu, maka jadi boleh nikah. Kalau mahram nggak boleh nikah. Oke? Iya. Nah, hadis ini yang menginformasikan mencium pertama yang tak membatalkan. Tak membatalkan wudhu. Laki sama laki nggak batal. Perempuan sama laki, laki sama perempuan. Kalau dia adalah mahramnya, tidak batal. Mahram jangan muhrim. Ya insya Allah sudah paham. Iya. Hadis ke Muhrim apa, 529. Ustaz? Ya boleh. Kalau muhrim apa, Ustaz? Muhrim orang yang pakai Muslim ihram. orang yang pakai kain ihram. Iya. Ada Iya. dalam hadis yang diperdebatkan. Nabi nikah dengan Maimunah dalam hadis wa huwa muhrim. Dia muhrim itu ada 3 makna. Pertama, sedang pakai ihram, itu tak mungkin. Sebab orang sedang mengihram tidak boleh nikah. Yang kedua, dimaksud muhrim sedang berada di tanah haram. Berada di tanah haram belum tentu ihram. Ya,
Alhamdulillah masyarakat sudah mulai dewasa ketika menyebut muhrim apa mahram. Walaupun masih ada sebagian, bahkan kadang-kadang ustadz, maksudnya si mahram disebut muhrim. Mudah-mudahan kita tidak. Iya. Juga dengan Hadis, ini dengan Alhamdulillah. silaturahmi dan silaturahim itu Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya kan silaturahmi, dua-duanya betul. Silaturahim. Kalau dalam hadis, Hmm. man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Ya, Hmm. rahim, silaturahim. Tapi ketika wakaf, apalagi pendekatan sorot, rohima yarhamu rohman warohmatan. Lalu ditambahin sebelumnya silah, tapi wakaf jadi silaturahim. Jadi silaturahim. Hmm. Kalau silaturahmi betul juga tadi Ustaz. Betul juga, tapi dia dalam posisi tidak wakaf. Umpamanya rohmi, maka dia wakaf. Masa rohem? Rahim jadinya. Sukun kalau di hurrika bil kasri. Ya, dua-duanya betul. Iya. Ya, kan suka banyak orang karena keterbatasan mempertentangkan. Itu salah. Saya pernah berhadapan dengan jamaah yang begitu. Jamaahnya sih udah ustadz juga. Udah saya nggak jedodin aja. Udah saya jelasin di papan tulis aja, bengong, diam aja. Padahal dia di situ di lingkungannya udah paling bahasa Arab paling jago gitu kurang lebih. Iya, selesai. Iya. Saat mau nanya dulu Boleh. tentang jenazah tadi, Mm-mm. kan lagi dimandiin, terus pas diangkat nggak ada muhrimnya, jadi yang angkat ya saudara-saudara lah gitu yang batal wudhu. Nah terus kena gitu kan, kebetulan yang bawahnya itu nggak ketutupan semua gitu. Terus yang angkat bilang tuh batal nggak tuh wudhunya katanya gitu, kena kulitnya soalnya dia bilang gitu. Udah. Terus gimana tuh Sat? Ya, Terus soal batal wudhu kan masih ada dua versi. Tinggal dia berada di posisi fikih yang mana. Gitu. Berada di posisi yang tidak batal, maka tidak batal. Kalau berada di posisi yang batal, dia berusaha. Kalau pakai terus penghalang, wuduin lagi dong, diwuduin lagi gitu. malah sebelum diwuduin, dia sudah menghindar. Bukan, maksudnya si jenazahnya. Mungkin kalau yang angkat, ya taruhlah yang angkat batal wudhunya dia wudhu. Nah kalau si jenazah, Gimana maksudnya ya? Tergantung ngangkat yang ada di jenazah, kan jenazahnya diangkat gitu. itunya tahu, paham. Maka yang mau membudukkan lagi atau tidak mewudukan lagi bergantung kepada dia, bukan kepada saya. Saya emang nggak ada Enggak, waktu saya tuh itu. nanya. Itu saya jawab, Jenazahnya itu Bu. diangkat. Bergantung. Itu saya jawab. Bergantung kepada yang bersangkutan. Kalau menurut yang bersangkutan, waktu itu, ini harus diwudu. Kalau menurut yang bersangkutan tidak, ya tidak. Ya terus Bukan kata yang saja. mandiin, nggak apa-apa katanya gitu. Dia kan Itu udah jenazah. namanya itu namanya termasuk yang bersangkutan. Jangan berantem di tengah jenazah. Paham, Bu? Iya. Bergantung kepada yang bersangkut. Jangankan terhadap jenazah, terhadap yang hidup aja. Ya. Kalau suami istri, menurut suami batal, dia wudhu. Menurut istri enggak, ya enggak wudhu. Kan gitu. Iya. Kalau dia jadi jenazah gimana? Lah bukan jenazah yang wudhu. Jenazah ngapa dimandiin? Karena nggak bisa mandi sendiri. Maksudnya tadi kan maksudnya ibu yang tanya tadi itu jenazah kan sudah dimandikan, sudah diwuduin. Ketika diangkat Iya. jenazahnya, senggol kena kulit. Itu wudunya Iya. jenazah itu batal atau enggak gitu, Ustaz? Apa perlu diwuduin Yang lagi dari menyebut ulang batal gitu? atau enggak itu bukan si jenazah. Yang terkena hukum batal apa enggak, bagaimana sanksinya dan konsekuensinya bukan untuk jenazah, untuk yang
Yang Hidup. Ya berarti untuk yang hidup si jenazah sih nggak Ya, apa-apa gitu. jenazah Maka nggak apa-apa. jawaban saya tergantung yang bersangkutan yang ada. Jenazah Oh, mau udah nggak kenal. oh, Ya berarti tergantung yang hidupnya. Iya, jenazah mah nggak dimandiin juga dia mah nggak protes. Gimana protes? Apa Ustaz? Iya, Jadi yang batal itu yang masih hidup ya Ustaz ya. Jenazah itu nggak apa-apa gitu Ustaz maksudnya. lah Nah, kalau iya yang dia dalam, nanti sendiri. nah kembali lagi hukum itu dihukumi, Untuk yang Hmm. hidup. dihukumi untuk jenazah. Tetapi ketika melakukan bukan si jenazah yang melakukan, yang hidup dong. Oh, Ustaz, nah kita mau muter-muter jadi Ustaz mah gimana sih? Mana Pak Jamal? Tolong Pak Jamal bikinin kopi itu Ibu. Kopinya diaduk-aduk. Bu, ketika Islam mengajarkan sikap terhadap jenazah harus dihormati, itu maknanya memposisikan jenazah seperti orang hidup. Itu basicnya. Maka berkaitan dengan soal wudhu. Ketika dia dianggap batal, itu posisinya diperlakukan seperti orang hidup. Cuma ketika harus wudhu, enggak dong. Enggak disuruh wudhu sendiri. Gitu. Kira nggak muter-muter. Cuma pikiran kita aja yang belum diposisikan. Umpamanya jangan dicubit, jangan disakiti. Padahal menurut akal mah emang sakit kalau dicubit si jenazah. Maka pada saat itu Islam mengajarkan perlakukan dia sebagai orang yang hidup. Posisikan. Jangan diomongin kejelekannya. Kesian. Tuh, itu diperlakukan. Dalam konteks memandikan ada sunnah diwudukan. Ada hukum-hukum terkait wudhu, yaitu batal nggak batal. Ya tidak. Kebetulan terkena yang membatalkan. Itu diperlakukan sebagai orang hidup. Seolah-olah dia hidup, maka batal. Batal harus wudhu. Bukan dia yang disuruh wudhu. Yang hidup suruh ngewuduin. Oh, batal Wallahu berarti. a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Itu Ustaz, Bu, jangan. Ya, karena silakan. pernah juga saya Masa udah diangkat lagi, Set? Nggak mungkin lah. Bu Hilwani ya, silakan dulu Bu Hilwani. ya kan pernah gini Ustaz ya. Ini pernah Ustaz saya gitu, saya ngaji sama dia gitu Ustaz ya. Iya. Namanya Ustaz beliau di Departemen Agama gitu Ustaz. Pernah juga saya nanya kayak gitu Ustaz. Kata beliau itu yang batal itu yang hidup gitu. Misalnya laki-laki dia misalnya dengan satu sebab dia menyentuh ini jenazah yang perempuan yang bukan mahramnya dia gitu misalnya. Iya, iya. Kemudian maka ketika dia udah punya wudhu, maka yang batal ini yang hidup ini nih yang menyentuh gitu. Si jenazah mah nggak apa-apa, terusin aja diurus gitu, nggak usah pakai diwuduin lagi seperti itu Ustaz. Iya. Iya, itu biarin aja, itu kan pendapat. Iya. Kalau ibu ada di situ posisi fikihnya, silahkan. Silahkan. Gitu. Kalau posisinya nggak di situ, seperti halnya tadi, yaitu ada posisi-posisi di mana jenazah menurut pandangan Islam disikapi sebagai orang hidup. Gitu. Udah, wuduin lagi, wuduin lagi. Oleh karena itu kita lihat di tengah masyarakat, udah wudhu jangan dicium lagi. Tuh, bagi orang yang kalau dicium batalkan. Tapi kalau keluarganya, anaknya cium, istrinya nggak boleh. Istri nggak boleh Ustaz. Lah itu banyak ini yang bikin muter. Tergantung batal wudhu apa Bukan enggak. saya yang bikin muter. Ya itu dia makanya. Kalau misalnya Lah, istrinya istri mau batal, istri kan bukan mahram. Lah iya, terus apa kita mesti wuduin lagi jenazahnya Ustaz?
Ah, ini yang Jangan muter nyium. lagi. Yang hidup. Jadi bukan saya yang muter, jadi ibu yang muter sendiri. Saya dibilang muter. Saya yang muter, Ustaz, saya pusing. Nah, tadi akarnya pandangan Islam ada saat-saat jenazah itu disikapi sebagai orang hidup. Gitu. Ada saat-saat dipandang sebagai memang orang mati, makanya dimandiin itu dipandang sebagai orang mati. Tapi jangan diomongin, dia sakit, ikut sakit, malaikat mengaminkan, itu kan dipandang sebagai disikapi sebagai orang. Baru kasusnya kasus batal wudhu, mau diposisikan di mana, dipandang sebagai orang hidup, apa dipandang sebagai orang mati, kan silahkan silahkan saja. Sehingga menimbulkan konsekuensi hukum, yang batal mah yang nyium, yang hidup. Kan begitu jadinya konsekuensi pikiran fikihnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau nyium mah nyium aja sekarang tuh Pak Jamal, mumpung masih hidup. Kalau Ustaz Afwan, Ya, Ustaz Afwan, kalau ya kalau silakan. kalau yang Ustadz pahami gitu, Ustadz, yang Ustadz pahami gitu, kalau Hmm. seperti itu antara suami istri misalnya, suaminya meninggal, terus istrinya sesudah rapi udah mau dibungkus lagi itu ceritanya udah mau selesai, terus Ya, si udah istri diwuduin. nyium, Ya. udah selesai itu, apakah menurut Ustadz tuh kalau di yang posisi Ustadz itu, apakah si jenazah batal atau enggak, Ustadz? Kalau di posisi Ustadz Batal. batal ya. Makanya repot. Mm-mm. Udah dikapani tinggal mukanya doang terus dicium yang berkonsekuensi batal. Itu Mm. susah diwuduinnya. Makanya dilarang. Jangan. Udah jangan Iya, lagi. oh berarti ya Tuh, jadi udah. jadi Itu kan berarti nanti kalau ada seperti udah itu, jelas sekali. Bukan. iya, kita bisa itu Ustaz itu Iya. ngarahinnya gitu Ustaz. Iya, iya, ini bagus gitu. Jadi dalam konteks ini khilafiyah sama posisi mensikapinya dengan khilafiyah yang lain. Sama dengan saat dia sudah mati atau masih hidup. Masih hidup juga begitu. Umpamanya nih, saya batal bersentuhan suami istri. Sementara si B tetangga nggak batal. Maka lagi mau berangkat sholat Jumat tuh dia nyium istri dulu nggak batal. Itu begitu dia. Silakan aja. Tuh. Ya, saya menyaksikan itu apalagi dulu waktu dikontrakkan lagi kuliah. Ada sebelah itu udah keluarga mau berangkat Jumat. Istrinya dia cium dulu biasa aja. Enggak. Itu memberikan Berarti informasi. iya nanti kita Tinggal, posisikan Ustaz ya, kita iya, posisikan misalnya kita ada seperti itu, posisikan. ada seperti Iya. itu, kita bisa ngarahin nih yang bukan mahram nggak usah nyium, lihat Iya. aja. Tuh, ya Ustaz ya. Kalau bisa jangan cuma ngarahin, contohin. Jangan dulu dong Ustaz. Ustaz gimana? Ustaz dah. Masya Allah. Ya, Nyumpain dong ya. nyumpahin. Iya. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Nah, ini sekarang ini nih. 529. Ya, an Abi Hurairah. 527. Tadi 528. Qobbalan Nabi Abu Bakar mencium Nabi. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqbu anhu. Rawahu Ahmad wa Turmuzi wa Hasanah. Terkait hutang piutang. Iya, Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi. Nabi bersabda, jiwa orang beriman itu terikat, tergantung, ya, tersandra di dainihi dengan hutangnya. Hutang. Terus hatta yuqdu anhu, sampai hutang itu dilunasi. Oleh karena itu di antara isi sambutan keluarga jenazah, di antaranya yang pertama mohon maaf. Yang kedua, kalau ada di antara jamaah yang hadir,
atau yang tidak hadir mengetahui ada hubungan utang piutang dengan jenazah, mulai hari ini dia bebas dan mohon dibebaskan. Tanggung jawab berpindah kepada ahli waris. Itu begitu pentingnya. Iya. Nah, itu. Sampai-sampai Nabi mau menyolatkan jenazah, terus dia tanya dulu, dia punya utang atau belum? Udah dibayar atau belum? Belum. Dia nggak mau nyolatin. Silahkan kalian sholatin. Jangan salah paham. Itu memberi informasi betapa persoalan hutang piutang persoalan besar. Gitu. Nah, bukan berarti Nabi nggak mau nyolatin, bukan itu tekanannya. Ini disalahpahami. Akhirnya ikut-ikutan. Dia punya utang. Jangan disolatin. Lah siapa sekarang ini yang nggak punya utang? Ya, itu rumahnya belum lunas. Apalagi sama utang semua. Ya tidak? Kan gitu. Paham itu? Gimana? Ada tanya nggak? Gulwani masih punya utang apa enggak? Sama Pak Jamal kali ya? Hah? Masih sama Pak Jamal masih. Utang janji al-wa'du dainun. Nah, terkait hutang, saya bukan ngebela-ngebelain. Tidak semuanya memahami. Bukan berarti hadis ini salah atau betul. Tapi hemat saya, ini memberikan informasi kedudukan hutang. Si A berhutang. Terus dia emang niat ikhlas beneran mau bayar, tapi belum mampu-mampu. Benar. Belum bisa-bisa. Nah itu yang ngebayarin Allah. Maka dalam konteks hubungan dia dengan Allah terhadap kewajiban bayar hutangnya, Allah yang ambil alih. Tetapi kalau ada orang berhutang, dia sebenarnya mampu mengembalikan, tapi niat emang sengaja gua ulur. Nggak akan aku kembalikan. Tuh dia tuh, yang kayak begitu. Jiwanya mengawang, nggak sampai ke alam arwah. Itu namanya mu'allaq, bergantung. Sampai ditunaikan hutangnya itu. Ada Nabi bersabda begini, man ada nadainan, walam yanwi ada ahu. Siapa berhutang, dia tak berniat melunaskannya, fahuwa sariq, dia itu pencuri. Jadi niatnya yang dilihat. Waman nakaham ro'atan, walam yanwi ada amahrihi. Siapa menikahi perempuan lalu berniat tak akan melunasi maharnya. Maharnya hutang. Fahuwa zanin. Maka dia dianggap berzina. Ijab kabul dengan mas kawin hutang. Saya terima nikahnya. Dengan mas kawin tersebut yaitu hutang. Ya. Sah suami istri. Bang Dasar ini laki bajingan. Enggak akan saya lunasi. Kalau ada saya bilang belum ada. Umpamanya. Maka dia dihukumi sebagai pezina. Apa substansinya? Niat yang dihubungi. Yang dihukumi maksudnya. Ya. Oleh karena itu harus berpandai-pandai memahaminya. Cuma pemahaman yang ada belum tersosialisasikan secara merata. Yang ditangkap pokoknya utang. Akhirnya tuh orang yang belum dibayar utangnya sama ahli warisnya juga rasain dia di neraka. Bukan begitu. Bahkan dalam konteks utang, ayat Al-Quran tunggu sampai dia mampu. Panaziratun ila maisarah. Minggu depan beneran. Dia belum mampu, belum bisa. Dimaafkan. Kalau perlu satu dan lain hal,
dibebaskan. Tuh itu. Hah, bebaskan. Ya udah, nggak usah dibayar, disedekahkan. Itu dia akhlak Islam. Jadi, adapun Nabi tak mau menyolatkan jenazah yang masih punya hutang, memberi pelajaran kepada kita, pertama jangan sampai kayak begitu. Itu tentang hutang, bukan tentang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Pak, coba Pak, ada catatan kaki nggak Pak nih? 529, nafsul mukmin mu'allaqah. Ini dia nih, 529. Qauluhu mu'allaqah minat ta'liq, ay mahbusah. Mahbusah terpenjara. Amma kana yastahiquha minan na'am. Berpenjara tertahan kenikmatan yang harus diterima. Jadi ditahan kenikmatannya. La yuhkamulaha binajat walahalak. Tapi tidak dihukumi bahwa dia tidak terselamat. Bukan. Cuma ditahan, tadinya mau dikasih kopi jadi enggak gitu kurang lebih. Ya, bidainihi bifathid dal al-qard, pinjaman. Wa kullu ma yajibu 'ala rajuli ada'ahu. Apa saja yang menjadi seseorang wajib mengembalikannya. Hatta yuqdu anhu, sampai ditunaikan. Bil bina lil maf'ul. Ayu ada, dibayar, ditunaikan. Tuh. Iya. Kan penting. Hutang. Jadi kasusnya kasus hutang dihubungkan dengan jenazah. Kayak begitu. Kedudukan hutang. Wallahu a'lam bishawab. 530. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil ladzi saqata an rahilatihi, terkait orang yang jatuh dari kendaraannya, onta, famata, lalu mati. Iksiluhu bima'in wasidrin wa kafinuhu fi saubihi. Mandiin itu dengan air, terus dengan daun sidr, daun bidara. Kita ada bidara. Ya. Wa kafinuhu, kafankan dengan dua bajunya, muttafaqun alaih. Coba Pak, anunya tuh Pak, catatan kaki. Ini masuk syahid kali ini. 530 catatan kakinya. Dalam keadaan itu. Iya. Qauluhu fil ladzi saqata an rahilatihi wa kana dzalika rajulan minas sahabah. Salah seorang sahabat. Muhriman bil hajj. Ini pakai ihram lagi pergi haji. Waqifan bi Arafah, mau wukuf ke Arafah. Saqata fi ba'irihi, an ba'irihi, jatuh dari ontanya. Fatuk saru unukuhu, patah lehernya, wa mata, dan mati. Bima'in wasidrin, listi'mali sidr salah satu. Dalam konteks menggunakan sidr ada 3 cara. Al-ula ayaj'ala warqas sidr fil ma'. Dikucek-kucek tuh daun bidara di air. Summa yukhadkhad hatta takhruj rawatuhu. Kemudian dibejak sampai keluar itu anunya, lendirnya. Wa dzalika bihi jasad, wa ya dulu ku digosok-gosok jasad mayit. Asalnya ayyugla sidr fil ma', dimasak daun sidr, dipanaskan, mendidih. Asalis ay yushiqas sidr wa yadulluku wa yudlaku bihil jasad. Yushik, digosok-gosok daun sidr ke badannya langsung, nggak ke air. Summa yunazafu bil ma'il qirah, kemudian baru diguyur pakai air bersih. Watil kaghasla wahidah, itu satu kali pemandian. Kafinuhu amrun bitakfin, kafankan, udah selesai. Memberi informasi yang jatuh dari onta,
ternyata kategorinya syahid sabilillah. Sabilillah karena lagi haji. Haji itu jihad, bahkan lebih besar dari jihad. Jadi mati cukup dikafankan dengan bajunya. Bajunya apa? Baju ihram. Iya, nggak usah pakai ihram lagi. Kan syahid itu ada dua. Ada syahid dunia akhirat. Itu yang mati di medan laga. Nggak dimandikan. Ya, dikafani saja. Dengan apa adanya. Nggak disolatkan. Ya, terus dimakamkan saja. Itu syahid dunia akhirat. Ada syahid dunia saja. Yaitu mereka yang mati tetapi tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan. Suatu ketika Nabi bertanya pada para sahabat, sahabat, tahu nggak kalian siapa di antara umatku yang mati syahid? Tahu? Sahabat jawab, siapa itu? Itu mereka yang mati di medan laga perang. Lalu Nabi merespon, oh kalau begitu umatku yang mati syahid sedikit. Umatku kan banyak, sedikit kali. Lalu dia bersabda, al-mabtun syahid. Sakit perut syahid. Yang tenggelam syahid. Al-gharik, yang kebakaran syahid. Tertimpa reruntuhan karena gempa bumi dan lain-lain. No, kayak di Gaza syahid. Melahirkan syahid. Menuntut ilmu syahid. Ya, berada di jalan Allah itu. Haji kan jalan Allah. Nah, baru ulama memilah syahid-syahid yang disebutkan tadi itu tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan. Ya, syahid. Iya. Kenapa itu yang sakit perut melahirkan terus tenggelam juga syahid? Ada benang merah yang menghubungkan kesamaan antara satu dan lainnya, yaitu ketika dia menghembuskan napas terakhir, la ilaha illallah, syahid. Maka tidak ada di antara kita yang meninggal tidak syahid. Kayak begitu rahmatan lil alamin. Jadi semuanya syahid. Boleh bayangkan ibu-ibu yang sedang melahirkan. Gak ada yang dia ingat. Dia ingat gak sama suaminya? Gak. Yang dia ingat Allah. Gitu cara Allah mengantarkan hambanya untuk ingat kepadanya. Kebetulan asbabnya melahirkan. Lalu kebetulan dia meninggal, tak ada yang diucapkan. Kecuali la ilaha mati, syahid. Yang tenggelam, coba lihat. Pengap-pengap itu. Ada rumput-rumput di jambak. Itu cara Allah untuk mengantarkan hambanya ingat kepadanya. Maka ketika menghembuskan napas terakhir, tak ada yang diingat kecuali Allah. Itu dia yang membuat syahid. Ketika tertimpa reruntuhan karena gempa, kan nggak ada yang diingat kecuali Allah. Itu cara Allah untuk mengantarkan hambanya. Pokoknya tahun berapa itu ada gempa bumi di Padang, Sumatera Barat. Gedung bergoyang, orang berhamburan. Kita saksikan, kita dengar. Kata apa yang keluar dari mulut mereka? Allahu Akbar. Lihat. Sementara coba lihat. Mereka-mereka yang dansa-dansi, pesta-pesta. Ada nggak kata Allahu Akbar? Tak ada. Tak ada kata Allahu Akbar. Oleh karena itu mana yang azab, mana yang nikmat, mana yang musibah, kita harus sedikit cerdas. No, yang digempa oleh bumi lalu Allahu Akbar itu dia nikmat. Tapi yang diberi kemewahan luar biasa kemudian mati tak ingat Allahu Akbar itu dia yang musibah. Dilihat akhirnya wallahu a'lam bishawab. Iya.
Oh, ini Pak Jamal udah pergi ke masjid kayaknya. Hah? Ya Ustaz, ada Kali kita Hah? kita ditinggal kali, dia udah ke masjid dulu lah. Kita, Enggak. ayo Bu Hilwani, mana Bu Fauzi, Bu Mira? Bu Ah, Hilwani ini luar biasa Bu Ustaz. Mira nih belum Nah, dipanas-panasin. tim Kamboja kayaknya Bu Hilwani. Bu Mira ada yang mau disampaikan? Ah, hmm. Enggak, belum. Enggak ada ya, cukup paham ya Bu ya? Ya, Alhamdulillah. paham. Ustaz, satu lagi Alhamdulillah. Ustaz. Ya boleh Kan boleh boleh. kan Ah, ini nih nggak tahu hukum dari mana tengah masyarakat gitu. Kalau ada misalnya eh, mencium jenazah, terus tetesan air mata gitu kan nangis gitu, air matanya tuh kena si jenazah. Terus mereka bilang jangan 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 kena air mata nanti batal. Nah itu gimana tuh? Emang hmm. air mata membatalkan wudhu Ustaz? Nah, melihatnya, nah ini begini. Dalam konteks ibadah, ada ibadah yang bersifat esoteris, ada yang bersifat eksoteris. Kalau bahasa gampangnya, dilihat aspek lahiriah, aspek batinnya. Kita berwudu membasuh muka, jangan dilihat lahirnya saja, apalagi mulai dari berkumur-kumur. Maka aspek batinnya bisa jadi ada dosa yang diakibatkan oleh mulut. Maka fungsi air berkumur itu membersihkan dosa. Bukan cuma sekedar membersihkan zigong umpamanya gitu. Demikian juga ketika orang mencium jenazah. Lihat aspek batinnya. Ya, jangan sampai air matanya. Ya, air matanya itu kan simbol. Simbol kesedihan. Kesedihan yang ada orang-orang hidup, dialami orang hidup, bisa jadi dirasakan juga oleh dia. Jangan sampai gitu maksudnya. Nangisnya itu para pengunjung itu menambahkan kesedihan. Kan itu aspek batinnya. Kita selama ini ngelihatnya aspek zohirnya aja. Bahasa kerennya tadi esoteris sama eksoteris gitu. Nah, kita harus pahami kayak begitu. Oleh karena itu, ketika sudah clear, maka kita memaklumi. Oh iya, maksud kita amalkan. Ya, jangan sampai air matanya jatuh. Ya. Sebab itu simbol nanti bisa jadi dia ikut sedih. Pamannya dimakamkan jenazah yang mengantar terus pulang 7 langkah. Langkah-langkah yang ditapaki oleh orang yang ngantar malah dengar apa enggak? Itu aspek batin. Hadis menyebutkan mereka dengar. Bukan cuma dengar, dia tahu. Lalu teriak, manggil, keras-kerasnya, tapi kita tak dengar. Emang benar kita nggak dengar. Bayangkan nih, kayak begitu. Apa maknanya? Pesannya memang suruh banyak-banyak bekal masuk ke kuburan, masuk alam barzah. Kalau masuk alam barzah banyak bekal, yang dia terima nikmat semua. Sebagai balasan dari amal solehnya. Ya, terlepas bahwa itu dia mau dengar kayak mau enggak. Emang sejak sakaratul maut saja udah wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dikirim malaikat tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat bilang la takhafu, alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Tuh ayat kan enak banget. Terus disampaikan lagi malaikat jangan takut nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tastahil anfus nanti di surga. Kamu dapat apa aja. Nah, beres, tenang. Masih mau disedihkan. Kalau kematian yang sudah seperti itu, yang kita antar jenazahnya. Oh, maka sampai pada titik, Alhamdulillah. Dia lebih bahagia di sana. Ketimbang di rumah ngelihat istrinya yang nggak pernah dandan umpamanya. Kan mumet juga. Iya, Allah alam Jadi bisawab.
Jadi Nah, tentang air mata itu gimana Ustaz? Sebenarnya dia cuma simbol apa sih, bukan simbol sih, secara batin gitu menyedihkan orang yang meninggal iya. atau membatalkan wudhu gitu Ustaz. Membatalkan Jadi wudhu nggak Bu, Ustaz? Hmm, enggak membatalkan wudhu enggak. enggak ya, Jadi enggak. persoalannya bukan Bukan persoalan batal wudhu. air mata, bukan persoalan air matanya. Iya, Persoalannya persoalan SDM yang ngelihat, iya. SDM masyarakat. Tuh, jangan sampai ada kesedihan terbawa oleh si jenazah, termasuk air mata. Bapak Ibu, ada orang yang kita cintai, dia sedih, kita ikut sedih. Nah, itu memposisikan jenazah seolah masih hidup. Emang masih hidup. Maka dalam hadisnya kita disuruh menyambung silaturahim. Orang-orang, teman-teman yang terus disilaturahimi oleh ayah kita ya, yang masih hidup. Oh, senang dia. Ngelihat. Apalagi Pak Quraish Shihab menjelaskan saat itu pandangan manusia tajam. Basoruhu hadid gitu dalam surat Qaf kalau nggak salah. Mereka berada di dalam mobil yang kacanya gelap. Mereka ngelihat kita, tapi kita nggak ngelihat dia. Coba bayangkan. Ketika kita ziarah kuburnya ngelihat dia. Ayo, itu kacamata batin, bukan kacamata lahir. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Ibu nanti bilang saya ya. Kasih Betul. tahu. Kasih tahu. Kasih tahu Pak Jamal nanti. Ustaz nih, kalau misalnya nih orang-orang dekat kita gitu meninggal dunia nih Ustaz ya, misalnya kan belum lama kayak ibu saya gitu misalnya. Nah itu kan pasti kan kita lah sedih lah Ustaz, nangis lah semua Hmm. keluarganya tuh, gitu. Bahkan pada saat mau dikafanin itu semua kan pada sedih gitu Ustaz, nangis. Iya, Lah kalau iya. misalnya nih, misalnya nggak sedih kita nggak nangis, lah kata orang lah itu dia girang banget ibunya meninggal. Kayak gitu Ustaz lah. Ya sedih lah, pasti sedih Ustaz ya, kayak gitu lah, nangis lah kita gitu. Nah, kalau itu logika terterima, maka ketika kita bahagia, dia bahagia. Ketika keluarga yang ditinggalkannya rukun-rukun, damai, rembuk, luar biasa, doa sama-sama, ziarah, dia bahagia. Tuh, gitu. Tapi itu kan berita gaib. Jangan diteruskan pakai logika. Jangan diteruskan. Nggak sanggup kita. Itu yang diinformasikan sejauh yang diinformasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Iya, Ya, Allah ya Akbar. makasih Ustaz. Ya, sama mudah-mudahan ya. Doain ibu saya Ustaz. Amin, amin ya Allah. Ibu lagi apa, sakit apa udah? Sudah meninggal Ustaz. Oh ya Allah. Iya, Sampai semua. November kemarin. Oh, belum lama. Iya, Iya, belum lama itu. Terus Jadi ya doain biar habis sholat itu luar biasa itu. jangan Iya. ditanya lagi, Ustaz. Ntar tambah nangis Bu Hilwani. Ntar kita diemin rame-rame. Iya, sebab dia udah tanya kemarin ditawarin joki doa sama anak di joki doa di karet di Vlak. Kita lagi ngaji. Masya Allah para orang tua ngeliat. iya, iya. Senang apa enggak? Luar biasa senang. Sehingganya kesan globalnya tuh anak soleh. Yang terus Yang, mengalir. yang tinggal di Ya. Pancoran saat anak soleh. Oh, iya, iya. Allah alam. Ada lagi Bu? Sudah cukup? Iya, udah cukup Ustaz. Makasih. Baik, Ya, baik. sama-sama. Baik, sudah mendekati zuhur, kita sempurnakan dengan baca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.